Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FE, ketemu lagi bareng Feby di channel YouTube FE Umpo Official. Nah, kayaknya kita udah lama banget nih nggak bincang-bincang atau ngobrol santai di podcast FE Umpo Official. Nah, tapi di sini kali ini Feby nggak sendirian aja nih. Di sini ditemenin sama narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu salah satu pemenang peringkat terbaik kategori Beverage Student MCB 2023 PTMA se-Indonesia. Luar biasa sekali. Teman-teman tentunya udah sangat kepo banget nih terkait siapa sih pemenang ini. Cantik banget tentunya, ini seorang cewek gitu ya. Mungkin langsung aja perkenalan untuk Kak Nita, dipersilahkan. Halo teman-teman semua, nama saya Nita Suryanti. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya baru semester 2. Untuk status saya sudah menikah ya. Jadi usia saya 32 tahun, kelahiran 1991. Kemudian untuk pekerjaan saya bekerja di sebuah instansi rumah sakit di Wonogiri, namanya Rumah Sakit Amasiat Wonogiri. Tarik di Umpo itu karena memang Umpo ini tentunya universitas yang sudah terkenal bagus, kemudian memunculkan wirausaha yang luar biasa seperti itu. Luar biasa sekali, meskipun udah punya putri nih, katanya seorang putri gitu ya Kak ya? Iya, luar biasa sekali, semangatnya masih terjaga sampai saat ini gitu ya Kak. Motivasi yang luar biasa sekali ketika udah bekerja, udah punya putri, tapi tetap bersemangat untuk mengikuti perlombaan. Dan alhamdulillah diberi kesempatan menang dalam lomba MCB 2023. Nah, Feby sebenarnya kepo banget nih Kak, terkait dengan apa sih MCB itu sendiri? Oh, jadi untuk MCB itu singkatan dari Muhammadiyah Center of Entrepreneur and Business Incubator ya, singkatannya agak sulit. Tapi untuk MCB ini itu didirikan melalui 29 lembaga ya. Itu 29 lembaga kewirausahaan dari itu Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia. Kemudian untuk MCB ini di tahun 2023 itu mengadakan bootcamp entrepreneur ya di Purworejo kemarin itu kita mengikuti acara itu. Oke, jadi kalau boleh tahu nih Kak, di MCB ini merupakan organisasi atau sebuah kegiatan gitu sih Kak? Itu berupa organisasi yang didukung oleh Kemenkraf kita loh, dari Bapak Sandiaga Uno. Luar biasa sekali, langsung dari Bapak Sandiaga Uno sendiri gitu ya Kak ya? Itu didukung oleh beliau. Jadi organisasi ini resmi gitu. Sudah langsung didukung oleh menterinya sendiri ya. Kalau boleh tahu nih Kak, kan organisasi berarti kemarin itu mengadakan acara yang berupa bootcamp gitu ya? Nah, kalau itu tuh rangkaian acaranya kayak gimana aja sih Kak? Jadi awal-awal itu kita biasa ya registrasi dulu itu di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di Purworejo. Kita di sana dipertemukan dengan 55 peserta dari perwakilan Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia. Universitas se-Indonesia ya, Muhammadiyah dan Aisyah itu. Kemudian kita setelah berkumpul di sana dijelaskan untuk acaranya nanti seperti apa dan dilanjutkan ke Dilwani Glamping. Apa tuh Kak? Kayak glamping gitu, karena memang tema kita mendukung pariwisata hijau ya. Gitu. Jadi itu untuk glampingnya itu di Dilwani Glamping. Jadi untuk spot kemarin itu mengena banget ya, karena gitu kita ya? di alam terbuka, kemudian teman-teman sambil healing gitu ya Kak ya? Gitu, sambil healing. Luar biasa sekali. Acaranya ya sebenarnya nggak begitu formal gitu ya? tertekan banget gitu ya, karena meskipun itu bisa dikatakan kompetisi juga, karena kan di sini kita mempertemukan pengusaha muda sebanyak 55 orang tadi dengan investor. Di sini juga ada pelatihan usaha juga. Jadi untuk narasumber MCB ini ada yang dari perizinan juga, nanti diajari mengurus perizinan seperti apa, kemudian membuat kemasan lebih cantik itu seperti apa, kemudian cara pemasarannya itu diajari semua kita. Kemudian di hari kedua kita ada tim dewan juri ya. Kita membawa produk dari hasil karya mahasiswa itu tadi, itu kayak sebuah presentasi gitu ya Kak. Nah itu
keliling, jurinya itu keliling. gitu. Nah, itu melihat-lihat itu produknya itu apa saja. Nah, setiap produk itu ada keunikan masing-masing. Jadi bagaimana kita menunjukkan kepada seorang juri itu keunikannya produknya itu seperti apa. Ya, itu semua 55 mahasiswa itu luar biasa ya. Kita bisa menginovasikan produk yang nggak biasa, dan itu dari hasil penelitian kayak gitu. Ada yang kemarin itu dari teh, itu kayak minuman teh, tapi dia nggak pakai gula, udah manis. Ada yang seperti itu. Sambil lihat aku kali ya Kak ya. Kalau dari saya sendiri itu berupa produk koro pedang ya. Apa Jadi tuh Kak? koro pedang itu kayak tanaman yang sekarang sebenarnya sudah jarang gitu ya Kak? Jarang. Karena itu bisa untuk pengganti kedelai. Kenapa saya memakai produk itu? Gitu, karena kedelai kita kan kebanyakan impor. Iya. Nah, terus kita mencoba menginovasikan koro pedang itu menjadi pengganti kedelai. Dan alhamdulillah dari kegiatan kemarin itu kita dapat apresiasi. Luar biasa sekali. Itu. Dan, jadi solusi pangan juga ya Kak ya? Iya. Jadi kalau kita mengandalkan produk impor nanti gimana kan gitu. Iya, betul sekali. Kalau bisa itu ya kita pakai produk dalam negeri, bahan bakunya dalam negeri. Syukur kalau kita bisa menjual produk itu sampai ke luar negeri juga. Selain bisa jadi importir tapi juga bisa jadi eksportir gitu. Terutama para pengusaha muda di Indonesia gitu ya Kak ya. Betul. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, dalam rangkaian acara tersebut berapa hari sih Kak nginep di sana? Kalau di Delona Glamping itu 2 hari ya. Itu hari kedua tadi ada penilaian dengan juri. Di malamnya itu kita pengumuman. Langsung itu pengumuman diambil ya berarti? 20 peserta. Karena sebelumnya itu kita sudah buat proposal. Gitu. Jadi sebelum acara itu jauh-jauh kalau nggak salah itu sebulan sebelumnya kita udah mengirimkan proposal untuk mengikuti acara bisnisnya tersebut. Gitu. Jadi ya proposalnya itu nanti dinilai sambil ini melihat langsung nilai produknya itu seperti apa gitu. Nah, di malamnya itu kita pengumuman, diambil 20 peserta yang lolos, yang kategori terbaik. Kemudian dari 20 peserta itu 10 diantaranya itu mengikuti kegiatan esok harinya di Hotel Grand Davam. Itu kita dipertemukan dengan investor besar ya. Jadi sekali ya. Dari 10 ini nanti akan diambil lagi untuk bekerja sama memperoleh pendanaan dari investor atau permodalan. Nah, kita presentasi lagi nih hari ketiga. Jadi tantangan kita nggak selesai sampai situ. Di hari ketiga itu sebenarnya menurut saya paling berat ya. Kita kan bertemu sama investor langsung hebat, gitu ya. Terus gimana kita memasarkan produk kita gitu. Itu agar menarik mereka gitu, minat mereka seperti apa. Luar biasa sekali. Jadi semisal kayak goalsnya itu ada di hari ketiga itu ya Kak ya? Iya, memang betul. Itu kalau kan puncak acaranya berarti di malam keempat atau di hari yang ketiga itu Kak sebenarnya? Di hari ketiga puncak acaranya itu. Kalau boleh tahu salah satu investor terbesar di situ siapa nih Kak? Mungkin itu bisa sharing ke teman-teman gitu ya. Mungkin dari salah satu investor di Indonesia yang cukup terkenal gitu ya Kak ya intinya? Iya, intinya itu. Kemudian bisa dekat dulu. Jadi untuk investornya itu merupakan gabungan dari 3 perusahaan besar ya. Dan itu merupakan investor yang luar biasa menurut saya. Beliaunya itu sangat memotivasi kita semua. Tentunya ada gimana ya Kak? Tentunya kan ada tahapan-tahapan lombanya nih. Kalau secara singkat nih untuk tahapan lombanya apa aja sih Kak? Kayak mungkin dari seleksinya, terus seleksinya tuh ada apa aja kayak gitu sih Kak? Untuk seleksi awal memang kita dari proposal itu. Proposal. Kemudian penilaian produk realnya itu pas acara itu. Kemudian malamnya itu ya pengumuman 20 besar itu tadi. 20 besar itu tadi. Kemudian di hari ketiga ya kita 10 yang dari 20 tadi masih diambil 10 lagi yang terbaik lagi. Gitu. Kemudian yang 10 ini kita presentasi di depan investor lagi nih. Itu kita iya, luar biasa sekali perjuangannya ya. Kerasa loh sampai sini ceritanya tuh. Iya, betul. Nah, hari ketiga itu malah lebih mendebarkan gitu ya Kak ya. Nah, kalau tempat atau waktunya sendiri
kapan aja sih Kak mulainya sampai dan lain sebagainya gitu? Untuk tempatnya itu di Universitas Muhammadiyah Purworejo awal untuk registrasi, kemudian kita sorenya ke Delane Glamping Kulon Progo ya itu. Kulon Progo. Iya, gitu. Terus setelah itu di hari ketiga kita ke Hotel Grand Davam Jogja. Jadi untuk waktunya itu kita memang 3 hari itu full kegiatan. Padat banget ya Kak ya. Malamnya itu istirahat untuk persiapan pulang juga ya Kak ya. Iya. Kalau waktunya sendiri tanggal berapa sampai tanggal berapa sih Kak? Tanggal 26 Juni atau Mei? 26 Mei sampai 28 Mei. Jadi akhir bulan Mei kemarin gitu. Ditinggal kayak gitu putrinya gimana tuh Kak? Ditinggal lomba kayak gitu ya? Saya alhamdulillah sudah terbiasa ya karena saya kan dari dia kecil saya sudah bekerja gitu. Jadi alhamdulillah dia memahami ibunya sampai apa. Siap. Mengingat hal tersebut juga nih Kak, kan Kakak lagi bekerja juga mengurus keluarga ya tentunya. Kayak gitu tuh bisa dapat informasi lomba kayak gini tuh dari mana sih Kak? Ya tentunya dari universitas ya. Terus kemudian universitas itu luar biasa sangat terbuka sekali ya Kak ya. Dalam menjaring ini potensial nih. Motivasi mahasiswanya seperti apa kayak gitu. Dosen-dosennya juga luar biasa motivasi kita. Iya. Kalau kan ini motivasi dari dosen nih, mungkin ada motivasi dari diri Kakak sendiri terkait kenapa sih harus ikut lomba ini gitu? Yang pertama yang jelas untuk membawa nama baik UMPO ya. Iya, siap. Keduanya kita tetap mengukur nyampe mana sih produk kita, nyampe mana kompetensi kita dalam memasarkan produk itu. Kalau boleh tahu untuk produknya ini sendiri udah pernah dipasarin Kakak sendiri atau mungkin emang dari tim nih, kan ini kelompok ya Kak, tim ya? Gitu. Kalau saya baru sendiri. Baru sendiri. Ini ya. Maksudnya kita pasarkan sendiri gitu. Gitu. Jadi kalau memang di universitas lain itu memang tim-tim gitu ya Kak ya. Kalau dari Kakak sendiri ini udah lama atau masih baru juga untuk prosesnya? Iya, usahanya ini. Saya sudah 22 tahun. 2 tahun ya? Itu berdiri pasca Covid. Malah waktu Covid ya. Munculnya ide itu pas Covid itu gitu. Jadi kemarin yang ikut itu sebenarnya dari UMPO, nggak cuma saya, 2 orang. Siapa aja tuh Kak? Yang satu saya sama 1 orang namanya Muhammad Lutfi. Dia produknya ini dari ketan gulung itu. Jadi dia juga luar biasa, masuk 20 besar terbaik juga kemarin. Tapi alhamdulillah kali ini Kakak bisa menjadi salah satu yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Nah, namun kan dalam berproses nih Kak, apalagi menghadapi gempuran era zaman sekarang tuh kan teman-teman susah banget ya buat diajak ikut lomba dan lain sebagainya, atau bahkan dalam dunia bisnis pun lagi banyak goncangan gitu ya Kak ya. Untuk kendalanya sendiri dalam proses seleksi aja nih Kak, dalam proses seleksi hingga sampai final kemarin tuh gimana sih dari Kakak sendiri? Untuk seleksi kemarin juri itu lebih jeli ya. Jadi kita kan kadang lebih fokus ke presentasi proposal. Jadi ternyata yang diminta itu enggak proposalnya. Bukan presentasi proposal, kita lebih spesifik ke produknya, lebih spesifik gitu untuk apa kayak gitu. Misal kita dapat modal, kita dapat modal usaha, kita itu mau digunakan untuk apa, untuk pengembangan seperti apa. Jadi planningnya itu harus jelas. Jadi kebanyakan kemarin itu gugurnya karena memang presentasinya bentuk proposal gitu, yang dipresentasikan proposal. Ternyata yang diminta seorang juri itu bukan fokus itu, pada produknya tuh gimana produk gitu ya. Berkembangnya seperti apa gitu untuk meyakinkan para juri. Oke, luar biasa sekali. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Kak, terakhir banget terkait dengan hal yang umum banget sih. Terkait pesan dan juga kesan atau juga motivasi kepada calon mahasiswa Fakultas Ekonomi maupun teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi gitu. Untuk calon mahasiswa ekonomi, jangan ragu ya memilih UMPO sebagai universitas dalam menuntut ilmu di sini, karena di sini itu luar biasa sekali. Saya juga merasakan, padahal saya proses ya, tapi meskipun proses dalam perjalanannya itu luar biasa. Kemudian teman-temannya juga memotivasi sekali. Kemudian untuk mahasiswa UMPO sendiri, jangan ragu memulai bisnis. Jadi dari sekarang sudah harus memulai bisnis, karena mau karyawan seperti apa, kalau
pebisnis itu kita bisa mengukur kamu mau pendapatan berapa. Seorang pebisnis itu bisa gitu. Kamu tinggal menarget aja gitu. Dan itu kalau kamu punya tekad, misal sebulan kamu mau 10 juta, 15 juta, 20 juta, pebisnis itu bisa kayak gitu. Asalkan tergantung tekadmu seperti apa kayak gitu. Dan untuk pebisnis itu ya jangan setengah-setengah. Kita mulai dari awal sudah niat berbisnis kayak gitu, ya harus dilakukan. Targetnya seperti apa, programnya. Apalagi kalau di Umpo sudah diajari manajemen itu seperti apa. Saya yakin kalau teman-teman mahasiswa itu mengaplikasikan ilmu yang diberikan di Umpo ini, insya Allah jadi orang yang berhasil. Amin gitu ya Kak ya. Nah, sedikit kata-kata motivasi juga dari Feby. Sebelumnya Feby ucapkan terima kasih kepada Kak Nita ya untuk waktu yang udah diberikan sharing-sharing bareng kita pada sore hari ini. Dan sedikit kata-kata motivasi dari Feby juga, bahwasanya harus berani mencoba sesuatu hal yang baru tanpa takut untuk gagal, karena kegagalan merupakan sebuah pengalaman dan pengalaman akan mengantarkan ke dalam sebuah wawasan yang lebih luas tentunya. Oke, itu tadi podcast kita. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.